Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar pemirsa setia STV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam ridho dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa diberikan kelancaran dan juga kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Senang sekali saya Natu Sofa kembali menjumpai Anda dalam program spesial Ramadan kita, yaitu Pintu Nabawi Menuju Ramadan Berkah. Sebuah program yang insya Allah senantiasa mengajak kita untuk mencari dan menemukan keberkahan di setiap sudut Ramadan. Dan pemirsa, berbicara tentang agama, terkadang cara pandang kita dalam beragama dipenuhi dengan pemahaman yang begitu ekstrim. Untuk itu, inilah pentingnya bagaimana kita memahami agama Islam secara berimbang dan juga menciptakan pola pikir yang moderat. Untuk itu, pada sore hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan itu semua, yaitu pentingnya pendidikan moderasi beragama di Indonesia. Dan untuk membahas tema kita pada sore hari ini, tentunya di samping saya saat ini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu Dr. Muhaimin MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. pemirsa, Bapak Dr. Muhaimin MPD ini, beliau adalah seorang guru dan juga dosen yang sangat luar biasa ya. Dan beliau ini juga merupakan ketua tim pengusul Syekhona Muhammad Khalil sebagai pahlawan nasional, juga pengurus Majelis Ulama Indonesia, Bangkalan Komisi Hukum dan Penelitian. Beliau ini menyelesaikan pendidikan S3-nya di Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tahun 2014. Baik, kita Bapak pada sore hari ini akan membahas bagaimana yang telah disinggung sejak awal, yaitu pentingnya pendidikan moderasi beragama di Indonesia. Mungkin tadi kita sudah menyimak secara singkat video yang sudah ditayangkan, dan sekarang saya persilahkan kepada Bapak Dr. Muhaimin untuk memberikan definisi seputar tema itu versi dari Bapak Muhaimin sendiri. Bagaimana Bapak? Terima kasih Mbak Nia. Tadi ketika kita disuguhkan pengantar yang luar biasa, saya kira sudah clear penjelasannya bagaimana moderasi beragama. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana penguatan pendidikan dalam moderasi beragama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah itu adalah role model utama bagaimana moderasi beragama sebenarnya dijalankan dalam Islam. Karena nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebajikan luar biasa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah tersebut. Pertama, Rasulullah itu adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Baik. Seperti yang dikisahkan oleh dua orang sahabat, diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih Muslim, ketika beliau dalam suatu kesempatan itu mengadakan perjalanan, dan ketika itu beliau melihat jenazah. Dan beliau berdiri untuk menghormati jenazah tersebut. Kemudian sahabat juga menegur pada saat itu, mengapa Rasulullah berdiri dan menghormati jenazah tersebut. Lalu apa yang dinyatakan oleh Rasulullah? Beliau berstatement bahwa bukankah dia seorang manusia yang juga sepantasnya untuk dihargai dan dihormati. Nah, ini menasbihkan kalau beliau itu adalah sosok role model bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Juga Rasulullah juga mencontohkan bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang kontra terhadap beliau, termasuk juga orang-orang kafir Quraisy yang haus dengan darah beliau, ingin membunuh beliau, dan lain-lain. Beliau sangat memperlakukan semua musuh-musuhnya dengan baik, dengan hormat, dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh role model bagaimana Rasulullah mengajarkan moderasi beragama dalam konteks nyata. Dalam banyak contoh ketika kita tahu beliau membentuk pemerintahan di Madinah, juga sejarah di Fathul Makkah, bagaimana beliau memerintahkan kepada umat Islam untuk menghormati dan menghargai orang-orang non-Muslim, terutama kafir dhimmi, memperlakukan orang-orang non-Muslim itu dengan hormat, tidak menyakiti beliau, tidak menyakiti dan tidak menghormati harta benda beliau, dan lain-lain. Dalam hal ini orang-orang kafir Quraisy yang duduk bersama menciptakan kehidupan yang harmonis, baik itu di Mekah ataupun di Madinah ketika beliau membentuk awal-awal pemerintahan. Begitu. Iya, baik. Jadi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, moderasi ini erat kaitannya dengan perilaku toleransi.
Begitu ya, Salah Bapak? satunya moderasi beragama itu adalah bagaimana kita bertoleransi kepada Bertoleransi. manusia yang lain. Mm-mm. Seperti yang kita tahu, keberagaman itu hakikatnya luar biasa luas. Baik. Allah menciptakan manusia dengan Mm-mm. keragaman etnis, budaya, bahasa, dan lain-lain, termasuk di dalamnya keragaman agama. Mhm. Tentunya nilai-nilai moderasi itu, elemen utamanya adalah toleransi itu sendiri. Baik. Bagaimana kita menghargai keragaman dan perbedaan itu sendiri. Iya, baik, luar biasa. Pembahasan seputar tema pentingnya pendidikan moderasi beragama di Indonesia ini akan kita bahas usai jeda pada wara berikut ini, Pak. Tetap bersama kami pemirsa, saat lagi kami akan segera kembali. Wajah glowing sejak bangun tidur? Bisa! Step pertama, bersihkan wajahmu dengan 2-in-1 cleanser. Step kedua, segarkan kulitmu dengan balancing mist yang mengandung niacinamide. Step ketiga, kunci kelembapan pada wajahmu. Mudah bukan? Kulit glowing, cerah dan lembab kini jadi milikmu. Ready to glow and rock up your day? Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Dapatkan di counter Latulip terdekat atau e-commerce kesayanganmu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di STV Cermin Kaum Santri dan masih membahas seputar tema kita yaitu pentingnya pendidikan moderasi beragama di Indonesia bersama dengan Bapak Dr. Muhaimin MPD. Bapak, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang sempat terjeda yang memang eh, terkait dengan moderasi beragama ini cukuplah Rasulullah sebagai role model. Artinya Rasulullah ini sudah memberikan banyak sekali gambaran-gambaran tentang moderasi beragama itu sendiri. Bagaimana Rasulullah itu juga merupakan uswatun hasanah dalam segala aspek, tidak hanya satu aspek Benar. seperti itu ya Pak Muhaimin ya. Kemudian seperti apa sih Bapak Muhaimin ini melihat fenomena tentang moderasi beragama ini saat ini di Indonesia? Peningkatan moderasi beragama. Tentunya ini menjadi konsen perhatian kita bersama bagaimana menciptakan kehidupan agama yang harmonis di Indonesia, termasuk juga memberi tatanan dunia baru untuk kehidupan beragama di dunia tentunya. Iya, baik. Kita bahas fenomena yang pertama tadi, Pak, yang menyebabkan degradasi moderasi beragama di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama itu adalah untuk dunia pendidikan ya, menguatkan anak-anak kita mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi tentang moderasi beragama itu sendiri. Artinya apa? Toleransi dan menghormati berbagai keberagaman dan perbedaan itu harus benar-benar kita berikan, kita tanamkan kepada anak didik kita, tidak hanya sebatas parsial. Saya pernah melakukan penelitian, Mbak Nia, di tengah masyarakat-masyarakat kita yang beragam, terdiri dari berbagai perbedaan, baik itu bahasa, budaya, agama, dan lain-lain. Yang membuat kita prihatin itu adalah masyarakat dalam konteks grassroots, di mana kita tidak dibiasakan dalam konteks multikulturalisme di Indonesia. Seperti halnya umpamanya ketika kita tanya anak-anak kita, bolehkah kita bergaul dengan teman-teman kita yang berbeda agama dan lain-lain? Jawaban mereka banyak yang menyatakan tidak, dan lain-lain. Hal ini adalah tugas kita bersama dalam konteks grassroots. PR-PR kita seperti ini, bagaimana menyadarkan dan mempromosikan anak-anak kita dengan nilai-nilai pendidikan yang relevan dengan kehidupan moderasi beragama di Indonesia. Baik. Iya Bapak, untuk memberikan pemahaman yang benar terkait dengan moderasi beragama kepada anak didik kita, itu apakah menurut Pak Muhaimin sudah dilakukan dengan benar oleh masing-masing instansi pendidikan di Indonesia? Iya, sekarang ini kita sudah digiatkan tentang membangun keberagaman dalam konteks moderasi beragama, bagaimana nilai-nilai toleransi itu benar-benar dilaksanakan dalam konteks mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Itu sekarang sudah digiatkan oleh pendidik di seluruh Indonesia, dan hasilnya alhamdulillah sudah mulai lumayan ada peningkatan dan lain-lain. Artinya kita mengintegrasikan pendidikan tentang moderasi beragama itu dalam setiap mata pelajaran yang disesuaikan dengan jenjang dan tingkat pendidikan. Kalau dulu moderasi beragama itu dikenalkan secara parsial, tapi saat ini itu mulai ditingkatkan dengan ranah afeksi dalam konteks
ada role model, ada keteladanan, ada kajian-kajian secara lebih mendalam bagaimana kehidupan moderasi beragama, bagaimana manfaatnya, bagaimana menciptakan harmoni dalam kehidupan dan lain-lain. Itu sekarang sudah dimulai ditingkatkan bagaimana anak-anak mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang moderasi beragama itu sendiri. Iya, baik, itulah pentingnya kita ini berperilaku sebagai seseorang yang mungkin moderat ya, Bapak. Benar. Kemudian terkait dengan fenomena yang kedua tadi, bagaimana penjabarannya, Bapak? Saat itu dalam dua dasawarsa terakhir ini, seperti yang saya sampaikan di statement awal bahwa fenomena degradasi kehidupan moderasi beragama di Indonesia mulai luntur itu sejak adanya ekspansi Islam transnasional. Bagaimana mereka membombardir masyarakat Indonesia, anak muda, mahasiswa dan lain-lain dengan nilai-nilai Islam yang eksklusif. Artinya nilai-nilai Islam yang menurut mereka rigid, pemahaman-pemahaman yang rigid dan lain-lain, intoleran dan lain-lain. Itulah yang kita saat ini harus kita kikis. Baik. Sehingga kemudian muncul dengan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan nilai-nilai yang moderat, toleran dan terbuka serta menjadi rahmatan yang lil alamin. Saya sedikit cerita, Mbak, bagaimana masyarakat di dunia menciptakan harmoni dan membentuk kehidupan bersama itu luar biasa. Masing-masing agama memang ada fenomena terkait dengan ekstremis. Baik. Tapi sebagian besar penduduk di bumi ingin bagaimana menciptakan harmoni kehidupan di tengah perbedaan dan keberagaman ini. Saya ingin mencontohkan sedikit terkait dengan pengalaman saya. Kemarin saya sempat keliling Eropa. Luar biasa. Dan saya melihat Belgia itu, Masya Allah, luar biasa. Saya menemukan di berbagai sudut Belgia itu sangat Muslim friendly. Bagaimana saya bisa menemukan orang-orang berhijab itu di pusat perbelanjaan, di mall, di perkantoran dan lain itu di Belgia. Saya juga melihat bagaimana fenomena pengungsi Timur Tengah. Saya pernah menyeruput shisha di Jepang, itu di pengungsi Palestina. Dan saya pernah sholat jemaah di Masjid Itaewon di Korea Selatan. Bagaimana jemaahnya dari berbagai etnis di dunia. Iya. Mereka harmonis sekali. Iya, Dan Bapak. nilai-nilai moderasi beragama itu harus senantiasa kita promosikan, terutama dalam konteks nilai-nilai pendidikan, selain dalam bentuk integrasi kepada berbagai mata pelajaran, pembentukan sikap, karakter, dan lain-lain, itu juga diperlukan role model dari orang-orang dewasa. Baik. Dalam hal ini kemudian membentuk habit. Saya alhamdulillah didukung oleh Nahdlatul Ulama, bagaimana mempromosikan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai moderasi beragama ini terinternalisasi dengan sangat baik dalam dunia pendidikan sehingga mulai tercipta kembali toleransi, keberagaman dan lain-lain di tengah masyarakat kita. Iya. Meskipun itu perlu upaya terus-menerus dari berbagai pihak, terutama kita sebagai pendidik di dunia pendidikan. Iya, Bapak, luar biasa. Jadi kemarin secara tidak langsung Bapak Muhaimin ini keliling Eropa sambil melakukan penelitian dan juga pengamatan ya. Benar. Saya ikuti Instagramnya beliau ini, pemirsa, sepertinya seru sekali begitu, Bapak. Termasuk bagaimana publik di Prancis. Oke, yang seperti apa ini akan dikesankan kita bahas usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di STV Cermin Kaum Santri.
La Tulip Active Series. Flawless Press Powder. Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Baru La Tulip Bare Matte Lip Cream. Matte lip cream yang ringan dan terasa lembut di bibir kamu. 10 warna Bare Matte Lip Cream kekinian banget loh. Beli sekarang di counter La Tulip terdekat atau e-commerce kesayanganmu. Sinar UV dan gadget bisa menimbulkan masalah baru untuk kulit. Solusinya, La Tulip Whitening Series dengan 10 whitening agent serta antioksidan yang mampu membantu mencerahkan dan menyamarkan noda hitam pada kulitmu. Ada anti blue light juga loh untuk membantu mencegah efek buruk paparan blue light dari gadget. Tada! Kulit sehat dan cerah kini bukan hanya mimpi dengan Lightening Series. Level up your skincare routine with La Tulip. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di STV dalam program Pintu Nabawi Menuju Ramadan Berkah, sebuah program yang senantiasa mengajak kita untuk mencari dan menemukan keberkahan di setiap sudut Ramadan. Dan mencari dan menemukan keberkahan di setiap sudut Ramadan itu Pak Muhaimin juga salah satunya dengan cara nonton STV ya. Benar. Karena kita ngaji bareng-bareng di sini, memupuk keilmuan, khazanah pengetahuan keagamaan kita. Ya, kami persilakan kepada Pak Muhaimin untuk melanjutkan dialog kita yang sempat terjeda tadi, Pak. Iya. Saya melihat lebih banyak orang di dunia ini yang ingin hidup damai, harmonis, dan berdampingan antar keragaman yang terjadi di antara kita. Oke. Nilai-nilai itu senantiasa kita promosikan. Ada banyak hal seperti halnya ketika saya mendengar berita-berita terkait dengan bagaimana fobia Islam meningkat di Eropa dan lain-lain begitu. Saya kira itu fenomena yang wajar ya. Tapi lebih banyak lagi masyarakat Eropa yang sangat mencintai keharmonisan, Baik. keberagaman, yang menyebarkan nilai-nilai terkait dengan toleransi dan lain-lain. Dan jangan lupa Mbak Nia, Eropa itu sekarang itu saya lihat fenomenanya makin Muslim friendly. Baik. Di berbagai fasilitas publik seperti di bandara, stasiun dan lain-lain itu. Anda melihat dari situ ya? Iya, sudah ada terkait dengan musola Oke, dan luar lain-lain biasa, untuk Masya Allah. memberikan kesempatan kepada umat Muslim untuk beribadah dan lain-lain begitu, Mbak Nia. Artinya apa? Nilai-nilai itu kita senantiasa harus promosikan, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan ataupun lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Iya, yang menjadi titik temu dari pembahasan kita pada sore hari ini melalui konteks pendidikan, Bapak. Bagaimana upaya dalam penguatan moderasi ini? Ya, artinya kita secara terus-menerus
mempromosikan dan mengempowering anak-anak kita. Oke. Kita harus mengenalkan pada realitas yang sesungguhnya Oke. tentang moderasi beragama. Dalam dulu pada saat saya kecil, nilai-nilai itu dipromosikan secara parsial. Sudah saatnya kita kuatkan itu. Oke. Kuatkannya melalui apa? Dalam konstruksi pendidikan kita. Yang kedua melalui nilai-nilai keteladanan itu Oke. sendiri dari kita. Oke, harus ada yang menjadi role model dan sekolah atau instansi memfasilitasi itu. Kemudian sebelum kita akhiri perbincangan kita, kami persilahkan Pak Muhaimin untuk memberikan sedikit closing statement. Ya. Keberagaman itu adalah suatu keniscayaan. Baik. Yang perlu kita lakukan adalah memperkuat nilai-nilai toleransi untuk membentuk kehidupan yang harmonis. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Muhaimin atas waktu dan juga kesediaannya hadir di studio STV, dan juga pemirsa, kami ucapkan juga kepada Latulip yang sudah mensupport acara ini. Latulip produk yang luar biasa yang mungkin menjadi solusi bagi kita untuk wajah yang glowing, cerah dan juga lembab. Ready to glow and wake up your day with Latulip. Saya Natu Salva pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Allahumma fiqil aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Maaf ya, tapi enggak ya. Terkait dengan multikulturalisme tadi saja yang boleh bertanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah